Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Saya dari kelompok 3, kelas ABT 1D akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan motivasi yang beranggotakan 5 orang, yaitu Alda Aldina, Elia Serviana, Vicky Ardana, Marcella Salsabila, dan Nurrahma Khairunisa. Oke, saya lanjut. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak orang lain untuk menerima pengaruh itu, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian sesuatu maksud dan tujuan. Pengertian gaya kepemimpinan. Menurut Rifai, gaya kepemimpinan yaitu A. Kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain. B. Pemimpinan yang efektif yang mampu mengunggah pengikutnya mencapai kinerja yang memuaskan. C. Kepemimpinan harus memiliki kejujuran, bertanggung jawab, pengetahuan, keberanian bertindak. Selanjutnya jenis gaya kepemimpinan yaitu ada gaya birokratik, gaya autokratis, gaya partisipatif, dan gaya diplomatis. Ada 5 tipe kepemimpinan, yaitu yang pertama tipe autokratis, yang kedua tipe karismatis, yang ketiga tipe militeristik, yang keempat tipe paternalistis, dan yang terakhir tipe demokratis. Ada 4 pokok fungsi kepemimpinan menurut Imam Wahyudi. Yang pertama fungsi konsultasi, yaitu berupa umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan. Yang kedua fungsi instruksional yang bersifat komunikasi. Yang ketiga fungsi partisipatif pemimpin, yaitu mengaktifkan anggotanya untuk ikut serta mengambil keputusan. Dan yang keempat fungsi delegasi, memberi pelimpahan wewenang membuat sebuah keputusan. Selanjutnya penjelasan tentang motivasi. Motivasi yaitu dorongan yang menyebabkan seseorang mau melakukan yang dikehendaki baik dari diri sendiri ataupun orang lain. Menurut Robbins 2003, motivasi merupakan kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Alat-alat motivasi yang pertama yaitu ada material insentif, yaitu alat motivasi yang berupa uang ataupun barang yang memberikan kebutuhan ekonomis. Yang kedua non-material insentif, yaitu berupa uang ataupun barang tetapi memberikan kepuasan dan kebanggaan rohani semata. Yang ketiga ada kombinasi antara material insentif dan non-material insentif, yaitu alat motivasi yang sekaligus diberikan kedua. Sikap adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Ada 3 komponen sikap menurut Robbins dan Coulter. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga perilaku. Dasar-dasar perilaku. Menurut Lutyens, definisi komprehensif menyatakan bahwa jika ada sebuah kelompok di dalam organisasi, maka anggotanya merasakan termotivasi untuk bergabung, memiliki berbagai kontribusi dalam proses organisasi, yaitu beberapa orang memiliki kontribusi dalam hal waktu atau energi lebih lama dari yang lainnya. Yang ketiga, merasa bahwa kelompok adalah tempat untuk saling berinteraksi dan sebuah kesatuan unit. Dan yang terakhir, memiliki berbagai pendapat yang disetujui maupun tidak disetujui melalui berbagai bentuk interaksi. Dasar-dasar perilaku persepsi. Persepsi adalah suatu proses di mana seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian atas informasi yang diterima dari lingkungan. Jadi, persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Faktor dalam situasi yaitu ada waktu, keadaan kerja, keadaan sosial. Untuk faktor pemersepsi yaitu ada sikap-sikap, motif-motif, minat-minat, pengalaman, harapan-harapan. Dan yang terakhir faktor pada target yaitu sesuatu yang baru, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan, dan kemiripan. Selanjutnya teori-teori motivasi. Teori Abraham Maslow mengatakan bahwa di dalam diri semua orang bersemayam 5 jenjang kebutuhan, yaitu sebagai berikut: fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, aktualisasi diri. Dan yang kedua, teori David Maskelyne. Teori Maskelyne, Robbins, mengatakan 3 poin, yaitu kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan afiliasi. Yang ketiga, teori Herzberg. Adapun menurut teori ini, yang dapat membangkitkan semangat kerja adalah motivator. Faktor ini terdiri dari faktor keberhasilan, penghargaan, faktor pekerjaan sendiri, rasa tanggung jawab, dan faktor peningkatan.
Tujuan seseorang pemimpin memberikan motivasi kepada bawahannya adalah A. Mendorong gairah dan semangat kerja karyawannya, B. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, C. Meningkatkan produktivitas karyawan, D. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan, E. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan, F. Mengaktifkan pengadaan karyawan, H. Meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan, I. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan, J. Mempertinggi rangsa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang motivasi dan kepemimpinan. Terima kasih.